Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita memuji Allah Jalla wa'ala dan bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita semua, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat talabul ilmi, tafaqquh fid din, mempelajari agamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, dan umatnya yang selalu senantiasa mengikuti ajarannya dengan baik hingga akhir hari kiamat kelak. Baik, saudara-saudaraku seiman, para pemirsa dan pendengar radio dan televisi Al-Iman, kita akan lanjutkan mengkaji kitab Huququl Walidaini karya Syekh Sulaiman Al-Mahdawi Al-Aufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang fadilah atau keutamaan bir al-walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada orang tua. Di poin ini beliau akan menjelaskan juga bahwa anak itu dan juga harta dari jerih payah anak tersebut adalah juga milik orang tuanya. Seorang anak serta harta yang dia miliki dari usahanya adalah milik anaknya. Beliau mengatakan, al-waladu wa kasbuhu liwalidihi. Anak dan usahanya, yaitu harta yang dimiliki dari jerih usaha dia itu adalah milik orang tuanya juga. Lalu beliau menukil sebuah hadis, ya, riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, dari hadis yang panjang dengan riwayat yang sahih. An Jabir ibni Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala, dari Jabir bin Abdullah bahwa ada seorang laki-laki berkata,
"Ya Rasulullah, inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu an yajtaha mali." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini memiliki harta dan memiliki anak. Dan ayahku ingin mengambil semua hartaku. Jadi orang ini mengadu kepada Rasulullah. Pertama, dia sebutkan keadaannya. Dia seorang yang punya harta. Tapi dia juga sudah punya keluarga, punya anak. Yang mau diadukan bahwasanya ayahnya ingin mengambil hartanya. Ingin menguasai harta anak ini. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Anta wa maluka li abika." Dirimu dan hartamu adalah milik bapakmu. Apa kata Nabi? Kamu dan hartamu milik bapakmu. Hadis ini seperti saya sebut tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya, juga diriwayatkan dari jalan yang lain dari sahabat Ibnu Mas'ud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala al-jami'. Hadis ini menjelaskan bahwasanya secara umum orang tua itu memiliki hak kepemilikan dari harta yang dimiliki oleh anaknya. Akan tetapi ini tidak berlaku secara mutlak. Ya, seolah-olah bahwasanya orang tua boleh mengambil sesuka dia kapan saja dari harta anaknya. Ini umum. Tetapi pengamalannya sifatnya tidak mutlak. Karena ada hadis lain yang menjelaskannya. Asy-Syaikh di sini mengatakan, "Lakin hadzal hadis laisa ala itlaqihi." Meskipun dia umum, tapi hadis ini pengamalannya tidak secara mutlak. Fayalzam taqyiduhu bima idahtajal ab ila mali walidihi fayakhudhu ma huwa bihajatin ilai faqat. Tetapi harus dirinci, yaitu dalam keadaan apabila sang ayah tadi memang dalam keadaan butuh terhadap harta anak, maka bapak boleh mengambil dari harta anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi hadis yang tadi umum dan dikhususkan dengan hadis berikut ini, yaitu bila bapak tersebut dalam keadaan butuh. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Allah berfirman, "Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura." Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki anak-anak perempuan dan memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki anak-anak laki-laki. Kata Nabi SAW, "Fahum wa amwaluhum lakum idza tajatum ilaiha." Maka mereka, anak-anak kalian itu, dan harta-harta mereka itu bagi kalian bila kalian membutuhkannya. Jadi hadis inilah yang memperinci hadis yang umum tadi. Jadi bapak, ibu, orang tua itu memiliki hak atas anaknya dan hartanya dalam keadaan butuh, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sekali lagi sabda Nabi SAW, "Kamu dan hartamu milik ayahmu." Yaitu ketika orang tua butuh pada kita,
pada harta kita, ya, maka mereka memiliki hak itu. Wajib bagi kita memberikannya. Memberikan diri kita dan memberikan harta kita. Oleh karenanya, terkadang orang tua itu dia butuh ke anaknya. Butuh ke anaknya. Tapi kadang-kadang anak tidak memenuhi keinginan orang tua karena kerjaannya, terkadang juga karena istrinya, karena juga atasannya, karena sayang dengan dagangnya. Sebenarnya ini salah. Sesungguhnya dalam keadaan orang tua itu butuh, orang tua lebih berhak atasmu dibanding dirimu sendiri. Dibanding dirimu sendiri. Ya. Terutama ketika sudah sepuh, ya, sakit-sakitan. Ya. Memang terkadang orang tua tidak bilang. Lisannya tidak bilang, tapi keadaannya mengatakan kalau dia butuh. Dia butuh. Keadaannya bilang kalau dia butuh. Sakit, gak ada yang jaga. Sakit, gak ada anak yang menemani di situ. Kadang gak bilang orang tua. Dia berbohong kadang-kadang. Berbohong untuk anaknya. Berbohong untuk anaknya. Dia masih bilang gak apa-apa sendirian. Gak apa-apa, bisa kok, masih ini dan itu. Padahal keadaannya sudah jelas, dia butuh kepada anaknya. Maka ketika itu, anak wajib mendatangi dan memenuhi kebutuhan orang tuanya. Baik dirinya ataupun hartanya. Ataupun harta. Kadang-kadang orang tua butuh harta dari anaknya. Sakit, dia harus berobat. Tapi anak masih berpikir. Kadang-kadang anak masih berpikir, ini saya ada, tapi buat modal usaha. Ini saya ada, tapi masih buat biaya sekolah anak. Ini wajib biaya sekolah anak. Iya, wajib. Tapi ada yang lebih wajib ketika itu. Ketika orang tua butuh. Bahkan seandainya anak itu harus pinjam, maka wajib dia pinjam. Kalau dia tahu mampu untuk bayar. Ketika orang tua butuh pada dirimu, pada hartamu, maka dia punya hak yang lebih besar atasmu dibandingkan dirimu sendiri. Subhanallah. Karena begitu besarnya kebaikan orang tua kepada anak tersebut. Baik. Kemudian juga perlu ditambahkan lagi bahwasanya orang tua itu memiliki hak mutlak atas harta anaknya selain ketika butuh, juga asal tidak memberikan mudarat sama anak. Mudarat sama anak. Yang ketiga, tidak mengambil harta tersebut untuk diberikan kepada anak yang lain. Maka ketika itu tidak boleh orang tua melakukannya. Ya, sengaja diambil harta salah seorang anaknya untuk diberikan kepada yang lainnya. Tidak boleh. Yang boleh itu dia ngambil harta anaknya untuk memenuhi kebutuhan dia ketika butuh. Tapi jamaah Allah, tidak sepantasnya ya seorang anak dia mampu kemudian sampai membuat orang tuanya mengambil harta anaknya. Jangan sampai jamaah. Ditanyakan kondisi orang tua. Disisihkan buat orang tua. Ya, jangan sampai orang tua butuh dengan harta, kehabisan, bingung dengan harta, sementara anaknya adalah orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Tanya kepada orang tua, atau disisihkan, apakah setiap harinya, atau setiap pekannya, atau setiap bulannya disisihkan untuk keduanya. Berdosa kita kalau kita mampu
kita dilampahkan rezeki kita oleh Allah, sementara kedua orang tua atau satu di antara mereka orang yang kemudian bingung untuk sekedar makan. Ya. Riwayat yang lain, kata Syekh, waqila li Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu an. Pernah ditanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ma haqqul walidaini 'alal walad? Apa haknya kedua orang tua yang harus ditunaikan oleh anaknya? Jadi sekarang Mu'adz bin Jabal ada yang nanya tentang haknya kedua orang tua. Sebesar apa sih haknya orang tua yang harus ditunaikan anak? Tentu jawabannya banyak sekali jamaah ya. Banyak. Tapi sahabat Mu'adz bin Jabal menjelaskannya atau menjelaskan kaedah dalam yang mencakup semua hak orang tua. Satu kalimat sebagai kaedah, ya, sebagai kaedah yang menjelaskan tentang hak orang tua. Apa kata sahabat Mu'adz bin Jabal? Lau kharajta min ahlika wa malika ma addaita haqqahuma. Seandainya kamu keluar meninggalkan keluargamu, istrimu, dan hartamu untuk kedua orang tua, maka kamu masih belum menyempurnakan hak mereka. Subhanallah. Subhanallah. Ini maksud saya tadi. Seandainya orang tua butuh kepada kita, kemudian kita pulang untuk menjenguknya, meninggalkan kewajiban kita kepada anak dan istri, ya, maka mereka lebih berhak. Ketika seorang anak laki-laki, bapaknya, ibunya butuh kedatangan dia, butuh kehadiran dia. Meskipun ketika itu ada kewajiban yang lain atas keluarganya, ya, maka ditinggalkan. Apa katanya? Seandainya kamu keluar dari keluargamu, itu meninggalkan keluargamu. Ya, meninggalkan keluargamu. Meninggalkan keluargamu dalam artian di sini dia harus pergi sendiri misalkan. Ya, dia punya keluarga di tempatnya, dia punya orang tua di tempat yang lain, orang tua butuh, maka dalam keadaan butuh ini dia tinggalkan. Termasuk meninggalkan hartanya, jamaah itu Allah. Kadang-kadang orang tua butuh kepada kita, tapi kita berat dengan kerjaan kita. Masa toko harus tutup? Kan sayang dan lain sebagainya. La. Haknya orang tua lebih besar. Dijelaskan oleh Mu'adz, seandainya kita tutup toko, ya, untuk memenuhi panggilan orang tua kita, itu pun belum memenuhi hak mereka. Itu pun belum memenuhi hak mereka. Ya jamaah, harus dipahami yang seperti ini. Mari kita renungkan dalam hal ini. Kemudian ini juga menunjukkan bagaimana Islam sangat memperhatikan hak orang tua. Sangat memperhatikan hak orang tua. Ini bagaimana orang-orang, ya, yang merantau nggak pulang-pulang, ya jamaah. Kadang-kadang dia juga tidak terlalu jauh tempatnya dari orang tuanya. Pun demikian jarang pulang, jarang dijenguk orang tuanya. Sampai 3 tahun, 4 tahun. Ya akhi, mana hak orang tuamu? Ya jamaah, kadang-kadang orang tua memang tidak bilang itu. Tidak bilang, tidak mengapa. Ya. Yang penting sama-sama sehat, nggak pulang juga nggak apa-apa. La. Kamu mampu pulang, sanggup untuk pulang, ada kesempatan pulang, bisa pulang, jenguk orang tua. Sungguh orang tua itu sebenarnya memendam rindu kepadamu. Besar rindunya kepadamu. Kamu punya anak, kalau kamu punya anak, lihat anakmu. Lihat anakmu. Bagaimana kondisimu terhadap anakmu ketika terpisah. Jangan lama-lama, sehari aja. Anak yang biasa kita peluk, ya, anak kecil yang biasa kita peluk bersama kita seharian, kemudian ketika dia belajar bermain, keluar dia, ya kan, gak usah lama-lama, 2 jam 3 jam, bingung kita, ada yang kurang dalam keluarga ini.
Atau ketika dia mulai masuk sekolah, ya, masuk TK, setengah hari dia ada di sekolah, terpisah kita setengah hari, apa yang kita rasakan? Rindu mendalam. Ya maaf, begitu juga keadaan orang tua kita kepada anaknya, kepada diri kita. Meskipun kita sudah besar, ya, sudah dewasa, tapi di hati mereka, kita itu masih anak kecil. Kasih sayang mereka tidak pernah hilang. Rasa rindu kepada anaknya tetap besar. Tapi karena hal, ya, mereka sering menutup-nutupinya dengan berbohong. Jangan tertipu dengan kebohongan orang tua. Mereka sering tertipu karena kepentingan kita. Mereka sering menipu kita karena kepentingan kita. Gak apa-apa, gak pulang. Yang penting sehat semua. Ya kan? Hari raya ini gak pulang, yang penting sehat semua. Siapa tahu hari raya depan. Hari raya berikutnya gak bisa. Ya jemaah bisa pulang, bisa mampu untuk pulang. Ya kan? Ya. Penuhi rasa haus rindu mereka ini. Segarkan ya rasa haus ingin ketemu dengan anaknya. Ingin ketemu dengan anaknya. Jangan meremehkan hal yang semacam ini. Ya. Mumpung masih ada. Jangan sampai kita nantinya menyesal setelah mereka tidak ada. Jangan sampai kita menyesal ketika mereka sudah ada. Ya. Kemana saya mau pulang? Kepada siapa saya mengadu? Ya jemaah. Mungkin terkadang kita tidak mampu untuk pulang setiap hari. Tidak pulang untuk pulang setiap pekan atau setiap bulan. Tidak mampu karena jarak yang jauh, fasilitas atau kemampuan, ya. Tapi sekarang kita sudah dimudahkan dengan alat dengan alat telepon, ya, alat dan lain sebagainya. Bisa dengan video call, lakukan itu sebagai minimal untuk mengobati rindu mereka. Meskipun itu hanya suara. Ya, hanya suara atau hanya gambar dengan video call dan sebagainya. Lakukan setiap hari meskipun itu hanya 2 menit 3 menit. 2 menit 3 menit tidak akan mengurangi waktumu. Anggaplah kita ambil 3 menit dari tidur siang kita. Anggaplah kita ngambil 1 atau 2 menit dari waktu istirahat dari kerja kita. Hubungi orang tua. Ya, buat telinganya mendengar suaramu. Atau sekilas dia lihat wajahmu dengan video call. Meskipun itu tidak memenuhi yang mereka inginkan, mengobati rindu mereka, paling tidak menguranginya. Lakukan jamaah ya Allah. Lakukan lillahi ta'ala. Sungguh ini termasuk dari bentuk birril walidain. Sekali lagi, jangan kita tertipu dengan kebohongan orang tua hanya untuk kepentingan kita. Dia bilang tidak apa-apa dan sebagainya. Sungguh sebenarnya mereka memendam rindu yang besar kepada putra-putranya, kepada putra atau putrinya. Jangan sampai mendam. Jangan sampai dia bertanya, kemana saja nggak telepon. Jangan sampai dia tanya kepada saudaranya, kemana saudaramu nggak pernah telepon. Jamaah. Terkadang ada beberapa saudara, ya kan, salah satunya sering menghubungi keluarganya, salah satunya sering menghubungi ibunya atau bapaknya, yang sebagian tidak. Maka sering nih ibu atau bapak tanya kepada saudara yang sering hubungi, mana saudaramu nggak pernah telepon, tolong telepon kan, tolong ini dan sebagainya. Seperti itu. Ini sebenarnya rindu dalam hati besar sekali. Ya jamaah, yang seperti ini hendaknya kita tidak meremehkannya. Lihatlah ketika kita melihat orang tua kita, lihatlah diri kita sebagai orang tua terhadap anaknya. Maka begitu juga sebenarnya orang tua kita kepada kita. Memang terkadang kita saya sudah dewasa kok. Saya merasa aman, saya tenang. Ya kan, saya tenang. Tapi itu tidak dengan orang tua kita kepada kita. Rasa khawatir, rasa cemas itu ada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih anak yang ada di tempat yang lain jauh dari orang tuanya. Ya. Anak itu ada di tempat itu, terbiasa dengan lingkungan itu, maka dia merasa aman di tempat itu. Tapi orang tua, apalagi dia tidak pernah tahu
lingkungan anaknya. Lingkungan anaknya yang terlintas di kepalanya, bagaimana dengan tetangganya, khawatir dengan keamanannya. Apalagi anak yang di kota, ya kan, di Jakarta, di Surabaya, terkenal dengan kota yang kejam, ya, banyak kejahatan, banyak pembunuhan, pemerkosaan, narkoba. Itu di kepala, di hati orang tua terus berpikir, takut anaknya begini, khawatir anak begini, sementara dia jauh darinya. Maka yang seperti ini boleh nggak hubungi. Termasuk juga teman-teman yang belajar di kota yang lain, ya kan, belajar. Maka yang seperti ini juga penting. Ini orang tua kadang-kadang sering kepikiran, makan apa anak saya di sana, ya kan, dia nggak kerja. Makan apa dia sana, apakah sudah makan apa belum, gitu kan, sudah makan siang. Coba perhatikan teman-teman yang masih belajar di kota yang lain, ketika menghubungi orang tua, di antara yang pertama kali tanya orang tua, sudah makan belum? Sampai seperti itu. Sudah makan belum? Makan pakai apa? Makan pakai apa? Maksud, seandainya orang tua itu mampu mengirim makan, maka akan dikirim dia setiap kali makan. Seperti itu perhatian orang tua. Maka ini hakikat dari orang tua, mereka memendam rindu jamaah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya dicantumkan oleh Syekh di sini sebuah hadis yang panjang yang semakna dengan tadi, namun periwayatan dengan riwayat ini para ulama menyebutnya dhaif. Namun maksudnya semakna dengan hadis-hadis yang tadi, bahwasanya anak dan hartanya itu milik orang tua. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Nabi meminta fatwa. Ya Rasulullah, inna abi yuridu akhdha mali. Wahai Rasulullah, sungguh ayahku ingin mengambil hartaku, ya Rasulullah. Ayahku sendiri ingin mengambil hartaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirajul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat ini, idhab fa'tini bi abik. Sekarang pergi, bawa ayahmu kemari. Jadi Rasulullah SAW ingin minta penjelasan dari kedua belah pihak, ya, dari anaknya yang menuduh bapaknya ingin mengambil hartanya, dan dari bapaknya yang dituduh hendak mengambil harta anaknya. Fanazala Jibril alaihi salam ala Nabi faqal. Kemudian turunlah Jibril, yaitu malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berbisik kepada Nabi. Inna Allah azza wa jal yukri'uka salam wa yaqulu lak idza ja'aka syai' fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'tahu udunahu. Kata Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jal menyampaikan salam kepadamu dan berkata, bila bapak itu nanti datang kepadamu, maksudnya bapak yang tadi diadukan oleh anaknya, nanti kalau bapak ini datang kepadamu, tanyakan dia tentang sesuatu, ya, yang dia katakan di dalam hatinya dan tidak dengar oleh telinganya, ya kan? Tanyakan kepada bapak tadi nanti apa yang dia bilang di dalam hatinya, ya, dia bilang dalam hatinya tapi tidak dengar oleh telinganya. Maksudnya unek-unek, gitu kan. Sampaikan unek-unek yang ada di hatimu ini, apa yang mau kamu bilang. Baik. Falamma jaa syaihu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika bapak ini datang, Nabi pun bilang kepada dia, ma balu banika yashkuka aturidu an ta'khudha malah. Apa yang terjadi
benar nggak apa yang terjadi? Kenapa anakmu sampai mengadukanmu? Apa benar kamu ini ingin mengambil hartanya? Jadi Bapak ini tanya oleh Nabi, apa benar kamu ingin mengambil harta anakmu sendiri? Qala, salhu ya Rasulullah, hal anfaqahu illa ala amatihi aw khalatihi aw ala nafsi? Ya Rasulullah, tanyakan kepada dia, apakah dia telah menginfakkan hartanya, ya, meskipun hanya kepada bibi-bibinya, ya, atau kepada diriku? Maksudnya ini orang ini pelit gitu kan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, ihin da'na min hada. Sudah, tolong gak usah dibahas ini. Akhbirni bi syai'in qultahu fi nafsika ma sami'athu udunak. Biarkan, jangan dibahas ini. Sekarang sampaikan kepadaku, beritahukan kepadaku sesuatu yang kamu bilang di dalam hati dan tidak dengar oleh telingamu. Sampaikan unek-unekmu sekarang. Ya, apa yang kamu katakan selama ini di hatimu ini, apa yang ingin kamu bilang, unek-unekmu. Faqala syekh, maka orang tua ini berkata, wallahi ya Rasulullah, ma yazalullahu yaziduka bika yaqinan. Masya Allah. Apa kata orang tua ini? Wahai Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kami keyakinan kepadamu bahwa kamu utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua ini memang punya unek-unek. Ketika Rasulullah menebak kalau kamu punya unek-unek, tambah yakin bahwa saya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad qultu fi nafsi syai'an ma sami'athu udunaya. Benar ya Rasulullah, demi Allah saya mengatakan suatu dalam hatiku yang tidak dengar oleh saya punya unek-unek ya Rasulullah. Faqala qul wa ana asma. Kata Nabi SAW, katakan, akan kudengarkan. Qala, orang ini mengatakan kultu, yang aku katakan, unek-unekku ya Rasulullah. Kemudian kemudian dia sampaikan bait-bait syair. Tapi sekali lagi hadis dengan konteks ini dhaif ya jamaah. Tapi dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain tentang bahwasanya anak dan hartanya itu milik orang tuanya. Hadis-hadis tadi yang kita sebut sahih. Namun redaksi dengan teks ini lemah. Ini unek-unekku ya Rasulullah. Wadautuka mauludan wa ultuka yafi'an tu'allu bima ajni ilaika wa tanhalu. Kata orang ini, semenjak kamu lahir, akulah yang memeliharamu sampai engkau remaja. Engkau makan dan minum dari jerih payahku. Iza lailatun dafat ubis saqami lam abid li saqamika illa sahiran atamalmalu. Apabila satu malam kamu sakit, maka sepanjang malam karena menjaga dirimu yang sakit, aku tidak tidur sampai aku sempoyongan karena ngantuk. Ka'anni anal matruku dunaka billadhi turikta bihi duni fa'aini tamhalu. Seolah-olah akulah yang sakit bukan dirimu. Seolah-olah akulah yang sakit bukan dirimu. Fa'aini tahmalu takhafur rada nafsi alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta dinun muajjalu. Air mataku bercucuran. Yani aku menangis, air mataku bercucuran karena takut kematian menimpa dirimu. Padahal diriku tahu, benar-benar tahu bahwasanya kematian itu adalah suatu yang pasti dengan waktu yang telah ditentukan. Subhanallah. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha mada ma kuntu fika a'mulu. Tetapi ketika dirimu sudah mencapai umur yang matang, yang disitulah aku benar-benar menaruh harapan kepadamu, yaitu ketika kamu dewasa, kamu sudah matang, kamu sudah sukses, ya, disitulah sebenarnya aku itu memiliki harapan kepadamu, yakni untuk membantuku, ya kan, untuk menolongku, ya kan. Jadi memang orang tua itu memiliki anak, mendidik anak, di antara tujuannya di situ, ya kan. Membantu dia, berbuat baik kepada dia, khususnya ketika dia sudah besar dan orang tua sudah tua.
Kemudian kata orang ini, ja'alta jazai ghiltatan wa fidadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Tetapi justru kamu berbuat kasar, akhlakmu jelek, cara bicaramu kasar sebagai balasan untukku. Seakan-akan kamulah yang memberikan nikmat dan yang memberikan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Jadi seolah-olah kamu itu kasar kepadaku, seolah kamulah yang memberikan kebaikan kepadaku. Subhanallah. Nas'alullah salam alafiyah. Kemudian dilanjutkan, falaitaka idza lam tar'a haqqa abwati fa'alta kamal jaru al mujawiru yaf'alu. Apa kata orang tua ini? Di antara yang unek-unekku ya Rasulullah, saya mengatakan dalam hatiku, duh, seandainya dirimu, meskipun dirimu seandainya tidak memperhatikan hak orang tua, kamu sudah tidak peduli lagi haknya aku sebagai orang tuamu, maka paling tidak berbuatlah kamu sebagaimana tetangga berbuat kepada tetangganya. Aku ini tinggal bersamamu, tinggal di dekat rumahmu, bahkan tinggal bersamamu. Sudah kamu tidak tunaikan hak orang tua, ya, haknya aku sebagai orang tua, paling tidak seandainya kamu mau menunaikan hakku sebagai tetangga, sampai segitunya. Fa'aulaitani haqqal jiwar wa lam takun alayya bimalin duna malika tabakhalu. Subhanallah. Seandainya dirimu ya menunaikan hak tetangga saja, maka sungguh kamu tidak berhak untuk pelit kepadaku, bakhil kepadaku dari hartamu untuk diberikan kepadaku. Subhanallah. Maksudnya seandainya kamu sudah tidak peduli dengan hak aku sebagai orang tua, tapi kan aku paling enggak punya hak tetangga. Saya itu dekat denganmu. Nah, seandainya hak tangga itu cukuplah hak tangga saja, maka tidak pantas kamu itu pelit kepada aku. Subhanallah. Qala, kemudian orang berkata, fahina idin akhadan nabi bitalabnihi wa qal. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kerah baju anaknya tadi, lalu Nabi bersabda, anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu milik orang tuamu, milik ayahmu. Masya Allah. Tapi sekali lagi, riwayat yang panjang ini seperti disebutkan, riwayat yang lemah, namun maknanya benar di sisi anta wa maluka li abika. Tayyib. Berikutnya, beliau mencantumkan riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan dari ahli baitnya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik yang kamu makan adalah dari hasil jerih payahmu sendiri, dan anakmu adalah jerih payahmu. Masya Allah. Lihat ini kaidah. Sebaik-baik nafkah yang dimakan oleh seorang dan untuk keluarganya adalah dari hasil kerjanya dia sendiri. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, dan anak adalah hasil jerih payah orang tua. Maka anak itu adalah milik orang tua, dan hartanya pun juga milik orang tua. Tapi sekali lagi, milik orang tua boleh mengambilnya dalam keadaan dia butuh, dalam keadaan dia membutuhkannya. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan berbakti kepada orang tua, jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya doa kedua orang tua itu mustajab bagi anaknya. Doa yang baik ataupun doa yang buruk. Doa orang tua untuk anaknya itu mustajab. Apakah itu doa kebaikan ataupun doa
keburukan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihin." Ada 3 macam doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan. Da'watul mazlum, doanya orang yang zalimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang safar. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doanya seorang tua, dan doa keburukan seorang tua atas anaknya. Dan doa keburukan atau doa orang tua atas anaknya dengan doa keburukan. Ini 3 jenis doa yang kata Nabi SAW pasti diijabahi. Hadis ini riwayat Tirmizi, Abu Dawud, dan juga Ibnu Majah, Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan yang lainnya. Dan ini merupakan hadis hasan, sebagaimana dihasilkan oleh Al-Albani. Ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini maka hendaknya seorang anak itu berhati-hati dia dari apa saja yang dapat membuat orang tuanya marah hingga keluar dari lisannya doa keburukan atasnya. Jangan sampai, karena menurut hadis ini sungguh keduanya apabila berdoa keburukan pasti akan menimpa. Waliyadzubillah. Dan tidak mungkin orang tua mendoakan keburukan kepada anak kecuali karena kedurhakaan. Abadan. Karena asalnya orang tua itu sayang sama anaknya. Dengan kesayangan yang besar, bahkan lebih sayang dibandingkan dengan sayang dia kepada dirinya sendiri. Oleh karena tidak mungkin orang tua itu mendoakan keburukan atas anaknya kecuali karena kedurhakaan anak. Karena perbuatan anak yang mengundang kemarahan orang tua sehingga dia berdoa keburukan. Waliyadzubillah. Maka hati-hati saudara-saudaraku dari apa saja yang membuat orang tua kita murka. Sungguh orang tua itu memberi hak, di antara haknya adalah Allah mengabulkan doanya. Allah mengabulkan doanya ketika dia berdoa atas anaknya. Diriwayatkan dalam suatu riwayat, kata beliau, "Anna imra'atan da'at ibnaha falam yujibha fada'at alaihi fasayyarahu ta'ala akhras." Diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan, dia memanggil putranya, tapi putranya tidak menjawab. Lalu dia berdoa dengan doa keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan anaknya tadi bisu. Alhamdulillah. Maka jangan itu Allah, hati-hati. Benar-benar jauhi segala bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Dan hendaknya kita senantiasa birrul walidain, berbuat baik kepadanya, memuliakan, menghormati keduanya. Ya, menghormati orang tua, taati perintahnya selama tidak maksiat. Berbicara dengan suara yang lembut. Jangan mendahului orang tua. Ya. Lirihkan suaramu di hadapannya. Bersungguh-sungguhlah mencari keridhoannya, yaitu dengan apa-apa yang dia ridhoi selama bukan maksiat. Seandainya pun kita harus membantahnya atau menyelisihi pendapatnya, sampaikan dengan baik. Jangan membuatnya tersinggung, jangan membuatnya sakit. Sehingga agar mereka tidak berdoa kepada kita kecuali dengan doa kebaikan. Dengan doa untuk taufik, kedamaian, keadaan yang baik, kelapangan rezeki, panjang umur. Sungguh doa keduanya dikabulkan. Fahfadhu fit tawsiyati wa'mal biha fa'asa tanalal fawza min birrihima. Hafalkan, ya. Hafal, jagalah wasiatku dan amalkan, niscaya kamu akan dijaga. Mudah-mudahan kamu mendapatkan keberuntungan, kesuksesan karena berbakti kepada kedua orang tuanya. Zaman itu Allah. Kemudian beliau menukil sebuah kisah luar biasa. Sebuah kisah. Kisah ini terdapat dalam hadis Bukhari Muslim. Kana fi Bani Israel rajulun abidun salih. Dahulu
di tengah-tengah Bani Israel ada seorang ahli ibadah soleh. Ahli ibadah soleh. Jadi sudah terkenal. Dan benar-benar ahli ibadah dan benar-benar soleh. Lahu sawma'ah yata'abbad fiha. Dia sendiri memiliki tempat ibadah khusus. Dia beribadah di sana. Jadi waktunya habis untuk beribadah di sana. Untuk beribadah di sana. Yusamma Juraij. Pemuda ini bernama Juraij. Pemuda ini bersama Juraij. Wa kana ra'i baqar ya'wi ila asfali sawma'atih. Suatu hari ada seorang pengembala sapi ya berteduh di bawah tempat ibadahnya ini ya. Suatu hari ada pengembala sapi, kemudian dia berteduh untuk istirahat di bawah tempat ibadahnya Juraij ini. Wa kanat hunaka imra'atun bagi ta'wi ila ra'i. Dan di sana juga ada seorang perempuan bagi. Bagi ini tukang zina. Ya, tukang zina, pelacur. Memang tukang zina. Perempuan ini mendatangi pengembala sapi tadi yang sedang berteduh di mana? Di tempat ibadah yang dimiliki oleh Juraij tadi. Lalu akhirnya mereka pun berhubungan dan wanita ini hamil. Dari siapa? Pengembala sapi tadi. Waja'at Ummu Juraijin yauman. Pada suatu hari, di hari yang lain, Ummu Juraij kemudian datang. Fanada Juraij, memanggil si Juraij tadi. Ibunya datang memanggil Juraij. Dan ketika itu Juraij sedang sholat. Maka Juraij berkata di hatinya, ibuku dan sholatku. Maksudnya mana yang kudulukan? Memenuhi panggilan ibuku atau menyelesaikan sholatku? Lalu dia melihat, lebih baik aku menyelesaikan sholatku saja. Lalu uminya memanggil lagi yang kedua. Ya. Kembali lagi dia berkata seperti yang pertama. Ya kan? Ibu, apa sholat dia yang dulukan? Dia sekali lagi mendahulukan sholat dan dia lanjutkan sholatnya. Ibunya kemudian manggil lagi yang ketiga dan dia bilang, ana ummuka ya Juraij. Aku ini ibumu ya Juraij. Ya, aku ini ibumu. Tapi Juraij pun tetap melakukan yang sama. Dia memutuskan untuk menyelesaikan sholatnya. Falamma lam yujibha insarafat wa qalat. Maka tatkala yang ketiga kalinya Juraij belum menjawab, maka ibu pun pergi dan berkata, la amataka Allah hatta tandur fi wujuhil mumisat. Semoga Allah tidak mematikanmu kecuali kamu melihat dan dilihat oleh para pelacur. Subhanallah. Ini yang keluar dari lisan orang tua. Subhanallah. Lihat. Sekarang orang tuanya mendoakan apa? Keburukan apa kebaikan? Keburukan ini. Ini Juraij, orang ahli ibadah. Waktunya habis di tempat ibadahnya untuk berdoa kepada Allah. Nah, jadi seolah-olah ini sesuatu yang mustahil. Kemudian Juraij itu melihat perkumpulan orang-orang atau perempuan-perempuan berzina. Mustahil. Juraij ke sana itu nggak ada kepikiran ke sana. Jangan melihat, ke sana aja nggak ada di kepalanya. Tapi sekarang orang ibunya berkata seperti itu. Fa'atal malik bitilkal mar'ah. Akhirnya sang raja mendatangkan perempuan yang tadi hamil tadi. Yang tadi hamil dengan berzina dengan pengembala sapi tadi. Setelah anaknya lahir. Lalu raja bertanya, "Miman hadza?" Anak ini dari siapa? Qalat, perempuan ini berkata, tapi dusta. Katanya anak ini dari Juraij. Ya.
Anak ini hasil zina saya dengan Juraij. Faqalu, maka orang-orang heran. Mereka berkata, sahibus sauma'ah, pemilik tempat ibadah itu, orang pemuda yang soleh, pemuda yang bertakwa, yang habis waktunya di tempat ibadah itu. Oh, jadi dia? Heran semua orang. Qalat na'am. Perempuan ini menjawab, iya betul. Dia yang melakukannya. Qalal malik. Maka raja pun marah. Raja bilang, ihdimu sauma'atahu wa atuni bih. Kalau begitu hancurkan tempat ibadahnya dan bawa dia kemari. Subhanallah. Raja pun marah dan memerintahkan, kenapa harus dihancurkan? Ya, bagi raja dia telah berdusta. Ya, dia berdusta. Tempat ibadah yang dia bikin hanya modus menurut raja ketika itu. Bawa dia kemari, hancurkan tempat ibadahnya, bawa dia kemari. Maka tempat ibadahnya pun dihancurkan dan dia pun dibawa dengan tangan diikat di di lehernya, katanya. Disebut di sini wahadamu sauma'atahu wa ja'alu yadahu ila unuqihi bihablin. Mereka pun menghancurkan tempat ibadahnya dan Juraid pun diikat tangannya di lehernya dengan tali. Suman tuliqa bihi famaru alal mumisat. Kemudian Juraid pun dibawa menghadap raja dan dia pun lewat di hadapan wanita-wanita pezina. Di hadapan wanita-wanita pezina, ya kan? Kok tahu dia pezina? Iya, wanita pezina di zaman itu ma'ruf ya, diketahui. Jadi ada tanda-tanda, ada pakaian-pakaian tertentu atau tanda-tanda tertentu di mana wanita itu dapat dikenal kalau dia memang bisa didatangi, bisa dibeli. Gitu, ada tanda-tandanya. Nah, jadi Juraid ini dibawa keluar dari tempat ibadahnya untuk menuju raja dan lewat di depan para pelacur. Banyak pelacur, perempuan pelacur di situ. Maka apa yang terjadi? Falamma ra'ahunna tabassam. Maka ketika Juraid melihat mereka, dia pun senyum. Jamaah, dia pun senyum. Apa yang buat dia senyum? Dia ingat dengan doa ibunya. Dengan doa ibunya. Dia tahu bahwa ini yang terjadi adalah Allah telah mengabulkan doa ibunya. Faqalal malik. Ketika menghadap raja, raja bertanya, "Madza taqul hadil mar'ah?" Apa yang kamu perbuat terhadap wanita ini? Faqala Juraij, "Madza taqul?" Juraid berkata, "Apa maksudmu?" Ya, apa maksudmu? Juraid tidak tahu apa yang telah berbuat. Dia merasa sama sekali tidak buat apa-apa. Maka raja bertanya, "Tazam anna waladaha minka?" Perempuan ini mengklaim anaknya adalah hasil zina denganmu. Maka Juraid berkata, "Apakah kamu mengklaim seperti itu?" Perempuan menjawab, "Iya." Qala, maka Juraid bertanya, "Aina sagir?" Mana anak itu? Mana bayi yang diklaim itu anak hasil hubungannya denganku? Qalu, orang-orang bilang, huwa dza fi hujriha. Dia ada di pangkuannya. Di pangkuan tersebut. Fa aqbala alaihi Juraid. Maka Juraid pun mendatangi perempuan tadi, mendatangi anak tadi. Lalu bertanya kepada bayi yang masih kecil itu, "Man abuk?" Siapa bapakmu? Qala as-sagir, bayi tadi menjawab, ra'il baqar. Pengembala sapi. Ya, si pengembala sapi. Jadi bayi ini menjawab. Ini jamaah satu di antara bayi yang dapat berbicara selain Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Dan juga Ashabul Ukhdud, cerita di Ashabul Ukhdud. Ini adalah satu di antara bayi yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa bicara. Subhanallah. Maka kita itu gempar. Maka raja pun memutuskan untuk Juraid tadi, memenangkan Juraid.
Lalu raja berkata, "Anaj'al sawma'ataka min dhahab?" Wahai Juraid, sekarang raja pun kembali memuliakan dan menghormati Juraid sini. Kata raja, "Apakah kami akan membuatkan untukmu tempat ibadahmu dari emas untuk memuliakan, untuk menghormati? Tadi kan dihancurkan." Qala la, tidak perlu. Apakah dari perak? Tidak perlu. Terus apa yang kami lakukan? Kembalikan seperti semula. Kemudian raja bertanya, "Apa tadi yang membuatmu tersenyum?" Yaitu ketika melewati beberapa pelacur tadi kan kamu tersenyum. Apa tadi yang membuatmu tersenyum? Kata Juraid, "Amron araftuhu." Sesuatu yang telah aku ketahui. Adrakatni da'watu ummi, telah menimpa kepadaku doanya ibuku. Lalu dia pun mengabarkan kepada mereka. Subhanallah, lihat jamaah itu adalah Allah. Bagaimana doa ibunya menimpanya. Bagaimana doa keburukan ibu ini menimpa dia. Padahal jamaah, dia adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang habis waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saking kuatnya, ini menunjukkan begitu kuatnya doa ibu. Doa ibu. Ketika ibu berdoa, maka sama sekali tidak ada penghalang ketika itu untuk terkabulkannya doa ibu. Ya Allah. Akan tapi subhanallah, dengan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah ibu ini berdoa dengan yang lebih besar daripada itu. Seandainya ibu ini berdoa dengan doa yang lebih berat, pasti akan terjadi dan pasti akan menimpa Juraid. Tapi Allah Ta'ala maha lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala maha rahmat, sehingga ibu ini tidak keluar dari lisannya. Hanya Juraid dapat bertemu dan melihat para wanita-wanita yang suka berzina. Waliyadzubillah. Ala kulli hal, jamaah Allah, hendaknya kita bersungguh-sungguh mencari keridhaan orang tua kita, sehingga mereka tidak berdoa kecuali dengan kebaikan, keridhaan, kebaikan keadaan untuk kita, di lapangan rezeki untuk kita, kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan jangan sampai kita melakukan apa saja yang dapat mendatangkan murka mereka, kemarahan beliau berdua, sehingga membuat mereka berdoa keburukan kepada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik untuk berbakti kepada orang tua dan berlindung kepada Allah dari kemurkaan orang tua. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.